Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ad-Durratul Bahiyah. Dan sekarang kita pada pertemuan ke-20 ya. Masya Allah, ini PR antum banyak, Gio. Antum dengarkan itu dari pertemuan 1 sampai 19. Ya, dicicil sehari 2 pertemuan. InsyaAllah 9 hari, 10 hari selesai. Dan harus punya semangat yang lebih. Sekarang kita masuk kepada syarah. Adapun matanya sudah kita bahas dan ana sudah memerintahkan antum untuk memurajaah Tuhfatul Ushabiyah, pembahasan tentang fi'il madhi, mudhari dan amr, keadaan-keadaan binanya. Qala asy-syarihu hafizallahu ta'ala qawluhu wa huwa al-aslu ay wa li hadha qaddamahu wa innama kana al-aslu fil af'ali al-bina'u li'annaha la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun fi tamyiziha taftaqiru fi tamyiziha ila i'rabin liikhtilafi sighatiha biikhtilafi ma'aniha fa in hasala lubsun fi ba'dil mawadi'i biqabuliha bi sighatin wahidatin li ma'anin mukhtalifatin kama fi nahwi la ta'kulis samaka wa tashrabal labana fayumkinu izalatuhu bi izharin nasibi awil jazimi. Intaha, ya, ada alif dan ha itu bacanya intaha. Afadahul fakihiyu. Qala syarhu hafizallahu ta'ala, hukum asal. Jadi hukum asal pada fi'il apa? Lihat di situ di matan. Mu'rab atau mabni? Mabni ya. Dilihat itu halaman 34 matannya yang di kotak tulisan merah. Wal fi'lu darbani, fi'il ada 2 jenis. Yang pertama mabni wa huwal aslu. Jadi kata pensyarah hafizallahu ta'ala, perkataan penulis hukum asal pada fi'il mabni ay walihada qaddamahu, oleh karena ini penulis mengedepankan mabni. Ya, al-mabni naw'ani, penjelasan mabni dulu karena dia hukum asalnya. Wa inna ma kana al-aslu fil af'ali al-bina'u. Kenapa? Sesungguhnya hukum asal pada fi'il adalah bina. Kenapa? Nah, perhatikan ini alasannya penting dan antum harus pahami, distabilo dan dihafal. Ustaz nanti lupa lagi, nggak apa-apa. Yang penting antum ketika hafal ada gambaran, minimal antum bisa menjelaskannya walaupun tidak plek seperti apa yang di buku. Menggunakan bahasa Arab nggak bisa, minimal pakai bahasa Indonesia antum bisa jelaskan. Kenapa hukum asal pada fi'il bina? Li'annaha la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun. Kita kembali dulu biar jelas. Hukum asal pada isim apa? Mu'rab. Kenapa hukum asal pada isim mu'rab? Karena berbeda-beda maknanya, sehingga dibutuhkan penjelasan kepada i'rab. Kalau marfu berarti fa'il, mansub maf'ul bih.
Majrur boleh jadi dia mudhaf ilaih. Gulamu Zaidin berarti anak miliknya Zaid, kepemilikan. Adapun fiil di sini hukum asalnya bina, menetap. Kenapa? Li'annaha la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun. Karena bahwasannya ha kembali ke mana? Fiil, enggak ada fiil. Af'al. Ya kalau fiil dia mufrad, berarti li'annahu. Tapi karena dia jamak taksir al-af'al, oleh karena itu bisa li'annaha. Kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya dia la ta'tawiruha, tidak berganti-ganti, ma'anin mukhtalifatun, maknanya yang berbeda-beda. Jadi fi'il itu maknanya tidak berganti-ganti dengan makna yang berbeda-beda. Doroba ya doroba udah. Nggak bisa dorobu, bu doang ya, tanpa waw jamaah. Nggak bisa dorobi. Beda kalau isim, Zaidun, Zaidan, Zaidin beda deh. Dan bentuknya tetap Zaid. Doroba nggak bisa, udah doroba doang. Dorobu ya beda mana ya, karena ada tambahan di situ waw jamaah. Tapi kalau dorobu doang tanpa waw nggak ada itu fiil seperti itu. Dorobi apalagi fiil nggak dijar. Oleh karena itu fiil hukum asalnya adalah mabni. Karena apa? La ta'tawiruha, tidak bergantian pada fiil ma'anin, hak kembali ke af'al lagi. Tidak berganti pada fiil ma'anin mukhtalifatun, makna-makna yang berbeda-beda. Yang taftaqiru fit tamyiziha ila i'rabin. Yang membutuhkan dalam menjelaskannya kepada i'rab. Fiil tidak membutuhkan itu. Fiil tidak berganti-ganti maknanya. Yang membutuhkan dalam kejelasannya kepada i'rab tidak, fiil enggak. Ana ulangin. Karena bahwasanya fiil tidak berganti-ganti padanya makna-makna yang berbeda-beda, tidak. Yang membutuhkan dalam penjelasannya kepada i'rab, fiil enggak. Beda kalau isim, maknanya berbeda-beda sehingga membutuhkan penjelasannya kepada i'rab, fiil tidak. Oleh karena itu hukum asalnya mabni. Likhtilafi sighatiha bikhtilafi ma'aniha. Karena berbeda bentuknya itu menjadikan sebab sebab dengan berbeda makna-maknanya. Doroba fi'il madi lampau deh. Kalau yadribu fi'il mudhari apa? Sedang atau akan datang. Berbeda bentuknya sehingga berbeda maknanya. Adapun kalau bentuk yang sama nggak berbeda maknanya. Kalau dia mungkin dia rada sulit karena belum masuk kemarin ya. Apa? Didengar lagi. Likhtilafi sighatiha biikhtilafi ma'aniha. Karena berbeda bentuknya fiil itu menjadi sebab berbeda maknanya. Fa in hasala lubsun fi ba'dil mawadhi'i biqabuliha bisighatin wahidatin. Tadi kan di situ kata pensyarah fiil hukum asalnya mabni. Karena tidak berganti-ganti padanya makna-makna yang membutuhkan dalam penjelasannya kepada i'rab, tidak membutuhkan itu. Tidak berganti-ganti maknanya, tetap maknanya. Oleh karena itu hukum asal pada fiil mabni. Karena berbeda bentuknya itu akan menyebabkan berbeda maknanya. Doroba yadribu. Tapi kalau bentuk yang sama, maknanya hanya satu. Beda kalau Zaidun, Zaid isim. Kalau Zaidun, Zaidan, Zaidin, maknanya berbeda gak? Zaidun, Zaidan, Zaidin maknanya bisa berbeda gak? Bisa. Zaidun bisa berarti pelaku, orang yang memukul. Zaidan dikorban dia. Zaidin bisa jadi kepemilikan, ghulamu Zaidin, anaknya Zaid. Bentuknya sama tapi maknanya berbeda.
Itu isim. Tapi kalau fiil, dia bentuknya sama, maknanya tidak berbeda-beda, tidak berganti-ganti. Ya, la ta'tawiruha ma'anin mukhtalifatun. Tapi kalau bentuknya beda, ya jelas maknanya juga beda lah. Lalu ada iskal di sini. Ada di sebagian contoh, Ustaz. Itu fiil, bentuknya sama, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Ayo loh, bagaimana? Fiil, bentuknya sama, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Tadi kan kata kita, hukum asal pada fiil mabni, karena bentuknya sama, tapi maknanya dapat berbeda-beda. Lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan iskal ini, permasalahan ini? Kata Syekh, fa in hasala lubsun, maka apabila terjadi kerancuan fi ba'dil mawadhi'i, pada sebagian tempat-tempat. Apa kerancuan itu? Biqabuliha bisighatin wahidatin, dengan menerimanya fiil dalam satu bentuk, lima'anin mukhtalifatin, makna-makna yang berbeda-beda. Tadi kan ada bilang tuh ada iskal. Ada fiil dia bisighatin wahidatin, dalam satu bentuk, tapi dia menerima makna yang berbeda-beda. Satu bentuk, maknanya berbeda-beda. Tadi kata kita fiil hukum asalnya mabni karena satu bentuk, maknanya tidak berbeda-beda. Tapi ini ada fiil di sebagian tempat, itu dia satu bentuknya, tapi maknanya dapat berbeda-beda. Ya mungkin hal-hal yang seperti ini butuh antum dengar lagi. Antum bisa bilang nanti kalau malam kan setelah pelajaran pada Isya, tapi ana minta kejujuran antum. Kalau misalnya ada yang bohong, udah hilang kepercayaan. Misalnya, Mas, ana ma fahimtu dars fi sabah, urid an asta'ir jawali wa asma' fi YouTube. Ana nggak paham pelajaran pagi tadi, kurang paham. Ana mau dengar. Ana mau minjem HP ana mau dengar di YouTube. Ba'da dzalik arji'uha ilaik. Arji'uhu ilaik. Setelah itu ana kembalikan pada antum. Itu boleh, enggak apa. Tapi memang benar dia dengarkan dan lingkupannya cuma di sini. Kadang memang kita kalau belajar sekali-kali, pertama kali kita dengar belum terlalu paham, masih ngambang, ini masa gimana. Dan orang yang dia diberikan hidayah dan taufik, ketika dia nggak paham, dia nggak bodoh amat, nggak berhenti di situ, dia berusaha untuk mencari paham agar bisa paham. Karena memang tujuannya belajar, bukan untuk ya ikutin alur cerita hidupnya aja lah, jalanin hidup aja, bukan. Dia memang nggak mau sia-siakan, harus paham nih. Ana ingin berdakwah, ana sedang dikasih kesempatan oleh Allah menjadi orang-orang yang diberikan taufik, diinginkan kebaikan, harus memaksimalkannya. Ya kalau nggak paham terserah antum, nanti bisa bilang seperti itu malam ya. Fa in hasala lubsun fi ba'dil mawadhi'i, maka apabila terjadi kerancuan di sebagian tempat dengan menerimanya fiil dalam satu bentuk, ma'ani yang berbeda-beda, ada tuh ya dia seperti itu. Sebagaimana contohnya, kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh la ta'kulis samaka wa tashrabal laban. Ini maknanya bisa berbeda-beda. Coba anda perhatikan. La ta'kulis samaka itu kalau dibaca watashrobu beda maknanya. Watashroba beda maknanya. Watashrobi beda juga maknanya. Satu bentuknya, tapi maknanya bisa berbeda-beda. Bagaimana ini? Tadi katanya fiil bentuknya satu, maknanya tidak berbeda-beda. Ini ada yang berbeda-beda. Jadi ini kalau maknanya dibaca watashrobu doma, itu maknanya janganlah kamu makan ikan, la takulis sama. Wa tashrabul laban, tapi minumlah susu. Tapi minumlah susu. Tapi kalau dibaca wa tashroba, ini dia yang di buku tercatat seperti ini, itu maknanya janganlah kamu makan ikan bersamaan dengan minum susu. Enggak boleh barengan. Itu kalau dibaca watash roba. Ya jadi boleh antum makan ikan pagi, nanti sekitar 1 jam baru minum susu. Nggak boleh makan ikan sambil minum susu, itu nggak boleh. Ini kalau dibaca watash robal laban. Tapi kalau dibaca watash robi, artinya apa? Maknanya janganlah kamu makan ikan dan janganlah kamu minum susu.
Beda kan maknanya itu? Jadi ada satu bentuk tapi maknanya berbeda-beda. Maka bagaimana solusinya? Maka di sini solusinya kata Syekh, fayumkinu izalatuhu biizharin nasibi awil jazimi. Maka memungkinkan izalatuhu, menghilangkan kesamaran itu. Izalatuhu, hu kembali ke lubsun. Hu kembali ke mana? Ke lubsun. Maka memungkinkan untuk menghilangkan izalatuhu, izalah menghilangkan lubsun, kesamaran tersebut dengan apa? Bi'idharin nasibi, dengan menampakkan alat penasab. Awil jazimi, atau alat penjazm. Jadi nih, kalau dibaca la ta'kulis samaka wa tashroba, itu ada alat penasab di situ. Mana alat penasabnya? An mudmarah wujuban ba'da wawil ma'iyah. Kita udah belajar waw ma'iyah. Buka lagi tuh Fah, waw ma'iyah. Berarti bisa dihilangkan dengan menampakkan penasab. Atau penjazm, la ta'kulis samaka wa tashrobil labana. Di situ dia penjazm. Siapa yang menjazmkan? La-nya, karena waw di situ waw atof. Wa tashrobi, wawnya jadi waw atof. Wa tashrobu, ini dia kembali ke hukum asal. Jadi wawnya di situ waw jumlah baru. Tashrobu jadi marfu, ya marfu, karena litajarrudihi anin nasib wal jazim. Jadi solusinya bisa dihilangkan kesamaran itu bi'idharin nasibi awil jazimi, dengan menampakkan alat penasab dan atau penjazm. Maka di sini selesai sudah permasalahan. Sehingga jelas hukum asal pada fi'il apa? Mabni. Kenapa? Karena dia tidak berbeda-beda maknanya. Lalu kalau ada yang bertanya, Ustaz, ada kok fi'il, dia satu bentuk tapi maknanya berbeda-beda, maka bagaimana jawabannya? Bisa dengan menampakkan alat penasab atau alat penjazam. Alhamdulillah. Hal yang seperti itu tuh butuh didengar berulang-ulang. Butuh didengar berulang-ulang. 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali. Itu hal yang biasa dalam belajar penuntut ilmu. Seperti itu. Dengar di YouTube, nggak paham, ulang lagi. Ulang lagi, ulang lagi. Fama jaa mabaniyan la yus'alu an sababi binaihi. Dan anak kasih saran ke antum, ketika antum paham, antum tulis dengan penjelasan dari antum sendiri, yang sekiranya kalau antum nanti tidak membaca buku ini lagi beberapa tahun kemudian antum ingin baca dan mengajarkan antum baca tulisan antum, antum bisa paham. Antum bisa paham. Jadi nggak kerja 2 kali, 3 kali. Karena kalau nggak antum tulis, waduh ini apa lagi, maksudnya apa? Nah, jadi akhirnya apa? Dengar lagi di YouTube lama, aduh. Tapi kalau langsung antum tulis, enak. La yus'alu an sababi binaihi. Kenapa? Limaji'ihi 'alal asli. Lalu apa yang ditanya? Wa innama yus'alu amma u'riba li khurujihi 'anil asli. Fama ja'a mabniyan, maka apabila fi'il datang dalam keadaan mabni, maka apa yang fi'il datang dalam keadaan mabni, la yus'alu an sababi bina'i, tidak ditanya sebab binanya. Kenapa? Limaji'ihi 'alal asli, karena dia datang di atas hukum asal. Jadi hukum asal fi'il mabni. Jadi kalau dia datang mabni, enggak usah ditanya. Kenapa kok dia mabni? Jangan, karena memang hukum asalnya mabni. Dan ini sering ana ulang-ulang ya. Misal ada penuntut ilmu bawa pulpen, ngapain antum bawa pulpen? Jangan ditanya, karena memang penuntut ilmu itu kebiasaannya bawa pulpen untuk mencatat. Kecuali kalau ada penuntut ilmu dia bawa bola, nah baru ditanya, bener gak? Ngapain antum ke pondok, ke kelas kok bawa bola? Misalnya disimpan bolanya, nah itu baru dia keluar dari hukum asal. Lalu apa yang ditanya? Wa inna ma yus'alu amma u'riba. Sesungguhnya yang ditanya kenapa di i'rab? Amma u'riba, dari apa yang di i'rab, itulah terlaknya. Ditanya dari apa yang di i'rab? Li khurujihi 'anil asli, karena keluarnya dia dari hukum asal.
Wa qala asy-syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu ahaduhuma al-fi'lul madhi wa huwa muttafaqun ala bina'ihi wa lihadza qaddamahu. Perkataan penulis, ya, antum lihat kemataan biar antum bisa menggabungkan, mensinkronkan, menyamakan. Al-mabniyu naw'ani, udah kelihatan di matan? Al-fi'lu darbani mabniyun wal aslu wa mu'rabun wal far'u wal mabniyu naw'ani. Kemudian apa lagi setelahnya? Ahaduhuma al-fi'lul madhi. Salah satu dari keduanya dari fi'il yang mabni adalah fi'il madhi. Oke, antum lihat lagi syarah. Karena kalau nggak digituin nanti kurang nyambung. Wa huwa muttafaqun ala bina'ihi, dan dia yaitu fi'il madhi disepakati atas kebinaannya. Dan ini udah kita bahas. Madhab Basra dan madhab Kufah sepakat fi'il itu mabni. Lah, fi'il madhi itu mabni, sepakat ya. Tapi kalau fi'il amar sepakat atau berselisih? Berselisih. Madhab Basra mengatakan fi'il amar mabni, madhab Kufah mengatakan fi'il amar mu'rab, diambil dari fi'il mudhari'. Oleh karena didepankan fi'il madhi karena dia muttafaqun ala bina'ihi, disepakati atas kebinaannya, walihada qaddama, oleh karena ini mengedepankannya. Wa qawluhu 'alal fathi, dan perkataan penulis mabni di atas fathah. Ay zahiran kana nahu daraba wa dahraja wa talaqa wastakhraja au muqaddaran nahwu sa'a wa a'ta wa taqa wa astaghna. Ini enggak dijelasin panjang. Kenapa? Karena sudah dilalui di Tuhfatul Ushbi. Oleh karena itu Anda bilang memang kemarin belajar di Muraja lagi, baca lagi Tuhfatul Ushbi ya. Ini enggak dijelasin nih. Kenapa dia fi'il madhi mabni di atas fathah? Kalau kita udah belajar kenapa? Karena tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik dan waul, li'annahu lam yattasil bi dhamiri raf'in mutaharrikin wala wawil jamaah. Kalau yang semangat nih, Anda cuma lihat mungkin orang yang semangat dia bakal nulis lagi. Setelah istirahat, apa sih yang di Tuhfatul Ushbi? Anda tulis li'annahu gitu. Kalau yang semangat doang. Yang dia memang diberikan taufik oleh Allah. Zahiran kana nahwu daraba wa dahraja wa talaqa wa istakhraja. Fi'il madhi yang pertama dia ada yang mabni di atas fathah. Sebabnya enggak disebutkan. Dan fathah mabni di atas fathah itu ada dua jenisnya, ada yang zahiran, ada yang muqaddaran. Ini juga dijelaskan di Tuhfatul Ushbi, ada yang zahiran, ada yang muqaddaran. Contohnya daraba, dahraja, intalaqa, istakhraja. Ini mabni di atas fathah yang zahir. Atau muqaddaran, ada yang muqaddaran itu kalau diakhiri alif maksurah. Itu baca Tuhfatul Ushbi. Ada itu. Kalau nggak tahu di mana tanya, nanti Anda kasih tahu tempatnya. Contohnya apa? Sa'a, a'ta, ittaqa, istaghna. Ini dia semua fi'il madhi mabni di atas fathah, fathahnya muqaddar. Kalau antum i'rab fi'lul madhi mabniun 'alal fathil muqaddar. Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahalli bi harakatit. La, mana'a min dhuhuriha at-ta'adzur. Alhamdulillah. Kedua, setelah mabni di atas fathah adalah mabni di atas dhammah. Wa qawluhu nahwu darabu, ya mabni di atas dhammah. Wa innama buniya 'ala dhammi ma'a wawil jama'ati lil munasabati fa inna wawal jama'ati la yunasibuha illa dhammu ma qablaha. Contohnya darabu. Ini yang kedua, mabni atas dhamm. Wa inna ma buniya 'ala dhammi.
Sesungguhnya dia dibina di atas dom ma'wawil jama'ati, bersama dengan waw jamaah. Kenapa? Lil munasabati, untuk menyesuaikan. Jadi kapan fi'il madi mabni di atas dhammah? Ketika bersambung dengan wawul jamaah. Kenapa mabni di atas dhammah kalau bersambung dengan wawul jamaah? Lil munasabati, untuk menyesuaikan, karena waw gak cocok kecuali sebelumnya dhammah. Fa inna wawal jamaati, karena sesungguhnya waw jamaah la yunasibuha, tidak mencocokinya, illa dhammu ma qablaha, kecuali dhamma apa yang sebelumnya. Ini faedah berarti. Kan kita di Tuhfatul Shobiyah baru belajar yang kedua, fi'il madi mabni atas dhammah. Kenapa? Karena dia bersambung dengan waw jamaah. Ini tambah lagi. Kenapa fi'il madi kalau bersambung dengan waw jamaah mabni atas dhammah? Maka apa jawabannya? Ana ulangin. Kenapa fi'il madi kalau bersambung dengan waw jamaah mabni di atas dhammah? Maka apa jawabannya? Lil munasabati, untuk menyesuaikan. Fa inna wawal jamaati la yunasibuha illa dhammu ma qablaha, karena sesungguhnya wawal jamaah tidak mencocokinya kecuali dhamma apa yang sebelumnya. Kemudian ada iskal lagi di sini. Beratnya? Berat gak? Apa? Harus terbiasa. Dan mau kalah antum sama orang-orang mereka nih. Antum bagi mereka nih masih anak SD, buku-buku anak SD nih. Antum apa SMA ya? Mereka SMP udah alfiyah. Antum anak SD nah ya Allah masih Duratul Bahiyah gitu ya. Maksudnya biar semangat. Ada iskal. Tadi kan katanya fi'il madi kalau bersama dengan waw jamaah mabni di atas dhammah. Tapi di sini ada contoh, wa amma nahwu ishtarawu. Di situ secara zahir ishtara, apa harokatnya? Fathah. Tadi katanya mabni di atas dhammah gitu kan? Tapi kok ini fathah? Paham permasalahannya? Oke. Tapi kok ini fathah ishtara? Ishtarau dhalalata bil huda. Juga iskal lagi. Wa nahwu wa da'au. Lihat, da'au fil madi. Tadi kata kita kalau bersambung dengan waw jamaah mabni di atas dhammah. Kok ini apa? Fathah. Da'au. Harokatnya apa itu? Kok fathah? Ya, ini iskal penting. Wa da'au hunalika thubura. Dijelaskan nih, perhatikan. Yang contoh pertama dulu, ishtarawud dhalalata bil huda. Ishtarawu asalnya fal aslu ishtarayu. Itu asalnya. Kalau kita sudah tahu asalnya berarti jelas. Oh, mabni di atas dhammah. Ishtarayu berarti ayu dhammah, mabni di atas dhammah. Jadi itu asalnya, ishtarayu mabni di atas dhammah. Sekarang akan dijelaskan kok bisa jadi ishtarawu. Bia'in madmumatin qabla dhamiris sakini. Hukum asalnya adalah ishtarayu dengan ya yang di dhammah, ishtarayu wawnya ya-nya di dhammah. Qabla dhamiris sakini, sebelum dhamir yang sukun, yang dimaksud itu waw jamaah. Ya yang di dhammah sebelum waw jamaah, ishtarayu. Itu asalnya. Contoh yang kedua, asalnya apa? Da'awu. Jadi jelas kan? Mabni di atas dhammah. Jadi itu asalnya. Biwawaini, dengan dua waw. Awwaluhuma madmumatun qabla dhamiris sakini. Dengan dua waw. Yang pertama dari kedua waw tersebut madmumah, dhammah. Da'awu, ada dua waw kan? Yang pertama apa? Dhammah. Awwaluhuma, yang pertama dari keduanya apa? Madmumah, dhammah. Qabla dhamiris sakin, sebelum dhamir sukun. Mana dhamir sukun di situ yang maksud? Waw jamaah. Yang kedua itu dhamir sukun. Perhatikan, nanti Anda jelaskan di papan tulis. Antum terjemahan aja dulu yang enggak tahu. Sekarang mulai dijelaskan sebabnya. Tahu nih, ishtarawu asalnya apa? Ishtarayu. Da'au asalnya apa? Da'au. Oke.
thumma taharrakatil ya'u wal waw. Wan fataha ma qablahuma. Faqulibata alifaini. Thumma hudhifatil alifu liltiqa'is sakinaini. Antum harakatkan dan terjemahkan dulu. Oke. Kemudian kata Syekh, thumma taharrakatil ya'u wal waw. Kemudian berharokatlah ya dan waw. Ya dan waw. Ishtaroyu, ya-nya berharokat. Berharokat gak ya-nya? Ishtaroyu, ya-nya berharokat gak? Berharokat. Waw, da'awu, waw-nya berharokat gak? Berharokat. Oke, berharokat ya dan waw. Wan fataha ma qablahuma, dan fathah apa yang sebelum keduanya. Ishtaroyu, sebelum ya huruf apa? Ishtaroyu, sebelum ya huruf apa? Ro. Apa harokatnya? Fathah. Da'awu, sebelum waw huruf apa? Ain. Apa hurufnya? Fathah. Oke. Wan fataha ma qablahuma. Lalu apa yang terjadi? Faqulibata alifaini. Lalu keduanya diubah menjadi alif. Ada kaidahnya, nanti Anda sampaikan di tempat tulis. Kemudian setelah ya dan wawnya berubah menjadi alif, thumma hudhifatil alifu liltiqa'is sakinaini. Kemudian dihapuslah alif karena bertemunya dua sukun, jadilah ishtarawu dan da'u. Alhamdulillah. Anda jelaskan Bapak tulis. Masya Allah. Anda bilang sekali lagi nikmat sekalian. Kita jarang sekali itu belajar di Yaman pakai papan tulis. Jarang. Semua harus digambarkan dengan gambaran Anda sendiri. Aina al-qalamul hibr? Fihi syekh yasta'milu sabburah illa qalil. Tallasah atau mimsahah atau mimhah. Bisa tallasatun, bisa mimsahatun, bisa mimhatun. Bisa mihdhafatun. Ya. Ishtaraw. Aduh. Kaif hada Mas Akbar? Masyaallah. Oke. Ishtarawu. Hakada? Sahih? Kemudian apa lagi? Antum mau ke bawah atau ke samping? Samping. Da'awu. Hakada? Sahih? Sahih la? Da'aw. Oh, oke. Da'aw. Bisukun. Nah. Jadi di situ kata Syekh, ishtarawu dan da'aw. Tapi iskalnya udah jelas ya. Jadi fi'il madi kalau bersama dengan wal jamaah mabni di atas dhammah. Lalu kenapa ini dia ra fathah? Da'aw ain alif da'aw ainnya fathah. Jadi asalnya itu adalah ishtarayu. Ishtarayu. Da'aw asalnya apa? Ada dua
waw. Da'u. Di situ kata Syekh apa? Antum lihat dan baca dari thumma taharrakatil ya wal waw. Kemudian berharokatlah ya dan waw. Berharokat enggak ya dan wawnya? Berharokat. Oke. Berharokat. Wan fataha ma qablahuma, dan di fathah atau terfathah, ya fathah apa yang sebelum keduanya. Bismillah. Dan fathah apa yang sebelum keduanya. Sebelum ya apa? Huruf apa? Ro. Harokatnya apa? Sebelum waw huruf apa? Harokatnya apa? Biar jelas memang. Bukan berarti antum kayak anak kecil. Biar jelas karena pemahaman orang berbeda-beda. Kemudian apa di situ kata Syekh? Faqulibata alifaini. Kemudian ya dan wawnya diubah menjadi alif. Lalu ya. Hadza huwa. Diubah menjadi alif. Jadi ishtara. Terus la tak. Hakada berubah menjadi alif. Kenapa kok berubah menjadi alif? Perhatikan ini, nggak ada di buku. Ana tulis memang ini kaidah. Karena di dalam kaidah shorof, apabila terdapat waw atau ya berharokat. Nah tadi kan apa? Waw, ya berharokat. Ini kaidah shorof. Dan sebelumnya berharokat fathah. Sebelumnya berharokat fathah. Maka apa yang terjadi? Maka waw atau ya tersebut diubah menjadi alif. Waw atau ya tersebut diubah menjadi alif. Sehingga diubah menjadi alif. Ishtarau, da'au. Oke, itu nanti antum catat. Bisa antum lihat rekamannya. Kita lagi ke syarah. Faqulibata alifaini. Kemudian diubah alif ya atau waw menjadi alif karena kaidah yang tadi sudah kita sampaikan. Tsumma hudhifatil alifu. Kemudian dihapuslah alif. Alifnya dihapus. Jadi ishtarau. Ini jadi apa? Da'au. Kenapa kok dihapus? Kaidah shorof lagi bermain di situ. Mungkin udah pernah sampaikan ini kaidah. Apabila bertemu dua sukun. Sukun enggak waw? Alif sukun. Waw, alif sukun. Dan yang pertama apa? Ada yang masih ingat? Huruf illah. Alif huruf illah enggak? Huruf illah. Apabila bertemu dua sukun, yang pertama huruf illah, maka dihapus. Nah, dihapuslah alif. Jadilah ishtarau da'au. Udah selesai. Kemudian di ayat itu bacanya apa? Ishtarau. Benar bukan? Kok bisa ishtarau? Karena dia ishtarau dhalalata. Asalnya ini. Asalnya ishtarau. Tapi kok bisa jadi ishtarau? Karena bertemu dua sukun. Sukun. Sehingga diharokatkan dhamma ishtarau. Kayak apa? Qalat imra'atul aziz. Ini juga sama. Ishtarau dhalalata. Diharokatkan dhamma karena waw cocoknya dhamma. Ishtarau dhalalata. Liltiqa'i sakinaini. Paham sampai sini? Kalau setelahnya enggak ada alif lam. Misalnya selain dari Al-Qur'an ya, karena kita enggak boleh mengubah Al-Qur'an. Ishtara dhalalatan. Berarti dibacanya apa? Ishtarau. Tapi kalau ada alif diharokatkan dhamma. Ishtarawud dhalalata bil huda. Alhamdulillah, kita tutup dulu. Istirahat antum sampai jarum panjang ke angka 11.
Nanti kita masuk ke keadaan fi'il madi yang ketiga, yaitu mabni di atas sukun. Kapan? Ketika bersambung dengan dhamir rafa tahrik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.